Prof sudah masuk, Bu. Udah. Suaranya mungkin mute-nya Belum ya? Prof. Halo, sudah? Baru. Oh ya. Ya, sudah, Prof. Ya, Monggo, Assalamualaikum silakan, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Dewi selaku moderator. Yang saya muliakan adalah pembicara dari BPN Pusat Republik Indonesia, Bapak Muhammad Ihsan Maulana, SHLLM, kemudian Bapak Arif Hidayat, SHI MHI, dan para direktur ya, Direktur PKPSH yang saya hormati, dan seluruh panitia, mulai dari moderator dan semuanya itu yang mengurusi, saya sangat hormati, saya banggakan di tengah-tengah COVID seperti ini kita bisa diskusi publik, mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita semua bisa sehat, bisa mengikuti diskusi sampai selesai. Pada kesempatan ini, diskusi publik ini saya akan memaparkan terkait dengan konsep dan prospek penerapan Omnibus Law di Indonesia. Yang akan saya bahas nanti adalah ada beberapa bahasan ya. Lanjut, Mbak. Yang pertama yaitu terkait dengan apa toh yang dimaksud dengan Omnibus Law, kemudian mengapa toh Omnibus Law itu mengalami kontroversi di masyarakat, dan bagaimana penerapan Omnibus Law di negara-negara lain, dan yang terakhir nanti adalah bagaimana Omnibus Law ini diterapkan di negara kita Indonesia tercinta ini sebagai suatu program yang masih baru, yang masih digodok oleh DPR kita. Lanjut. Kalau kita lihat pengertian Omnibus Law, sebenarnya intinya adalah dari beberapa pengertian itu, intinya Omnibus Law itu penggabungan ya dari beberapa undang-undang supaya nanti lebih sederhana ya, lebih sederhana, meskipun memang bentuknya besar itu, banyak halamannya, tapi lebih disederhanakan, mudah dilaksanakan, tidak ribet gitu loh. Lanjut. Omnibus Law itu suatu undang-undang yang dibuat untuk menyasar suatu isu besar ya, yang mungkin dapat mencabut ataupun mengubah beberapa undang-undang sekaligus sehingga lebih sederhana. Kemudian Omnibus Law ini juga dikenal sebagai Omnibus Bill ya. Konsep ini sering digunakan di negara-negara yang menganut sistem common law seperti Amerika ya, dalam membuat regulasinya. Nah, Indonesia itu sebenarnya negara civil law, tapi atau mungkin Bapak Ibu peserta diskusi ini apalah, Indonesia itu sebenarnya mungkin atau ambigu ya mungkin ya, mau ke intinya civil law tapi sekarang mau ke common law, begitu ya, sehingga ini sering dimanfaatkan oleh para praktisi hukum ya untuk di dalam penegakan. Mudah-mudahan nanti kita bisa mencari yang terbaik lah, yang apa yang kita pakai yang sebenarnya. Kemudian regulasi di dalam konsep ini adalah membuat suatu undang-undang baru untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus. Ya, kayak yang ada di Indonesia ini kan dari sekitar 73 undang-undang diringkas nanti menjadi beberapa undang-undang yang baru. Tetapi kalau misalnya kayak di Amerika itu ya, itu hanya sedikit dari beberapa undang-undang diringkas. Kalau kita kan banyak banget itu, sampai 70-an lebih undang-undang diringkas menjadi 3 kalau nggak salah, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Pajak, dan Undang-Undang UMKM. Yang sudah masuk di DPR itu adalah yang Cipta Kerja. Lanjut, Mbak. Nah, kata Omnibus Law ini sebenarnya dari dua kata, yaitu Omnibus Law ini ya, dari dibandingkan dengan Omnibus Bill, coba nanti ya apa ya. Jadi peraturan ini dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan ya, dengan substansi dan tingkatannya yang berbeda.
Audrey itu mengatakan bahwa Omnibus Law itu suatu rancangan undang-undang atau bill yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Lalu Barbara ya, mengatakan juga bahwa Omnibus Bill merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya itu memakan waktu yang lama ya karena mengandung banyak materi. Meskipun subjek isu dan programnya itu tidak selalu terkait, sehingga memang memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya, lanjut Mbak. Kemudian bagaimana ya implikasi hukumnya? Omnibus Law ini merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansinya pengaturannya berbeda menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum atau umbrella act. Nah, ketika peraturan itu diundangkan, maka berkonsekuensi mencabut atau mengubah ya. Bisa menggabungkan beberapa peraturan selanjutnya dinyatakan tidak berlaku, baik untuk sebagian maupun bisa untuk seluruhnya. Gitu. Nah, lanjut. Lah, karena ini suatu program baru ya, mestinya harus ditata dulu ya. Kalau apa namanya, bagaimana mungkin strukturnya, bagaimana substansi hukumnya, bagaimana masyarakatnya. Lah, ini dimulai dari substansinya. Artinya lembaga apa nanti yang akan mengurusi kan sampai saat ini belum jelas. Sehingga ada kontroversi ya di masyarakat ini. Ada kontroversi di masyarakat ini terus terang karena memang rencananya sih ada lembaga yang langsung menangani Omnibus Law ini. Karena kalau akan ditangani oleh instansi BPHN itu tidak mungkin mampu mengurusi sampai sedetil ini. Jadi mungkin secara teknis bisa BPHN, tapi secara substansi ya perlu ada lembaga yang mengurusi langsung Omnibus Law ini yang layak sehingga bisa berjalan dengan baik. Nah, dilema-dilema ini di masyarakat ini memang ada ya untuk khususnya yang sudah masuk ke DPR ya itu tentang rencana undang-undang cipta lapangan kerja ya ini ada 74 sekitar undang-undang sudah kita teliti satu persatu, kita gabungkan dan kita mintakan nanti untuk direvisi secara berbarengan bersama-sama. Nah, jika Omnibus Law ini bermakna umbrella, di mana posisinya dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia itu bukankah sesama undang-undang posisinya itu sama, kan gitu. Apakah ini lebih tinggi? Kalau mestinya langkah kita juga repot juga ketika posisinya nanti umbrella act lebih tinggi, apakah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hierarki peraturan perundang itu harus dirubah dulu. Jadi ini memang dilema di negara kita yang mestinya ya Undang-Undang hierarki peraturan perundang dirubah dulu baru bicara Omnibus Law. Karena kalau misalnya Omnibus Law sebagai umbrella act, payung undang-undang yang ada padahal statusnya sama undang-undang, mestinya ya sama, bukan ada payung undang-undang itu loh maksud saya. Ya coba nanti nih kita kan sifatnya sharing, bagaimana yang terbaik ke depan untuk terutama para peserta diskusi ini yang sudah muncul ada Pak Sulisti, ada Pak Miftah Arifin, ada Pak Sulistio Freti Dahlia ini nanti mari kita diskusi mana yang terbaik lah untuk negara kita tercinta ini. Lanjut, Mbak. Lanjut, Mbak Wulan. Nah, sekarang dari sudut pemerintah kita lihat bahwa Omnibus Law atau Omnibus Bill ini akan memberikan banyak keuntungan bagi pemerintah sehingga model Omnibus Law ini akan memberi keuntungannya itu apa? Memperpendek waktu dan prosedur legislasi. Ya. Kemudian tetapi akan membuat kelabaan oposisi karena Omnibus Law ini sangat tebal untuk
rencana Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja itu ribuan lebih ya halaman. Sehingga jika ingin dikritisi terus terang butuh waktu yang lama. Tenaga, pikiran itu menguras tenaga dan waktu. Sehingga kalau yang akan mengkritisi ya pusing juga gitu loh. Wegah gitu loh, intinya malas gitu. Kemudian berikutnya ya, kontroversi ini dari Omnibus Law dipandang dari sebagai suatu undang-undang yang anti demokrasi. Wah, ini ngeri lagi. Sebagai undang-undang yang anti demokrasi. Lanjut, Mbak. Andi Safriani. Sebagai undang-undang yang anti demokrasi, artinya prosesnya itu kan sangat jauh dari proses deliberatif demokrasi. Demokrasi yang melalui diskursus, tidak memberikan waktu yang cukup untuk proses pembuatan hukumnya. Artinya sangat cepat gitu loh. Sehingga proses negosiasi terhadap aspek penting menyangkut masyarakat juga tidak dilakukan secara proporsional. Mungkin sosialisasi dan sebagainya itu kurang gitu lah. Kemudian proses penyusunan undang-undang dengan sistem Omnibus Law ini pihak eksekutif seolah-olah memberi tugas kepada pihak legislatif untuk menyelesaikan rancangan peraturan itu. Sehingga memang ada yang menyebutnya bahwa undang-undang anti Omnibus Law ini anti demokrasi. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat undang-undang Omnibus Law ini undang-undang apa yang sudah masuk di dalam DPR, yaitu undang-undang tentang cipta kerja. Ya, undang-undang tentang cipta kerja. Undang-undang cipta kerja ini akan menjadi rekor undang-undang tertebal yang pertama di Indonesia, yaitu sekitar tebalnya 1087. Lanjut, Mbak. 1087 halaman. RUU Cipta Kerja ini luar biasa. Sehingga yang mau mengkritisi pusing juga ini. Menyasar 4 undang-undang sekaligus ya, mengubah, menghapus dan atau menetapkan aturan baru ya. Menuntut dibuatnya berapa 465 PP, luar biasa, pusing juga ini. Lalu berwatak birokratis dan sentralistik. Ya, banyak yang iuran itu banyak pemerintah atau katakan top down gitu loh. Jadi bukan bottom up, ya. Sehingga dikatakan tidak demokratis atau tidak ada ruang partisipasi dan aspirasi publik. Padahal yang namanya undang-undang, maksudnya, prosedurnya begitu banyak, sehingga masyarakat betul-betul itu pun yang sudah dilakukan kemarin-kemarin itu masih banyak kritik, belum sempurna. Kenyataannya banyak sekali kasus-kasus yang diajukan di MK terkait pengujian undang-undang ya. Dari ini tahun 2020 saja mungkin sekitar berapa kasus itu, banyak sekali untuk diuji ya, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya dari studi ICEL, ini lembaga lembaga lingkungan hidup, ini juga banyak mengkritisi atau memberikan rekomendasi ya kepada DPR terkait dengan RUU Cipta Kerja ini, bahwa seluruh kewenangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ya, lanjut, Mbak. Ya, jadi seluruh kewenangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewenangan pemerintah pusat. Lalu kriteria untuk menentukan kegiatan dengan risiko tinggi di bidang lingkungan hidup terlalu abstrak. Lalu ada pembatasan akses masyarakat kepada informasi, partisipasi, dan keadilan di dalam pengambilan keputusan yang berpotensi memberi dampak pada lingkungan hidup. Kemudian adanya pengawasan dan pengenaan sanksi administrasi banyak yang dihapus dan tata caranya didelegasikan ke peraturan pemerintah. Kemudian sanksi pidana harus didahului dengan sanksi administrasi, hanya berupa denda dengan batas maksimum. Ini beberapa masukan informasi dari studi ICEL terhadap Undang-Undang Omnibus Law ini. Kemudian lanjut, kemudian contoh di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, di dalam pasal 16, ya, pasal 16,
pelaku usaha dapat mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya kepada pemerintah pusat apabila ya pemerintah daerah itu belum membuat rencana detail tata ruang. Nah, jika disandingkan dengan ketentuan pasal 165 angka 6 RUU Cipta Kerja yang mengubah pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Bila pemerintahan pusat yang belum jelas institusinya, ya dalam waktu 5 tahun kerja tidak memberikan persetujuan, maka akan dianggap dikabulkan secara hukum. Nah, hal ini membuka peluang besar untuk mengutak-atik penataan ruang. Padahal ini sudah misalnya sudah ditentukan, sudah ditok. Lanjut, berikutnya. Nah, kemudian respon parpol antara lain ya. Demokrat itu menolak pada satu pasal peralihan, yakni pasal 170 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengubah Undang-Undang Cipta Kerja ini melalui PP. Lalu ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ya, karena sebenarnya yang berhak menguji substansi materi undang-undang itu adalah MK, kemudian untuk PP itu MA. Ya, nah ini apakah seperti ini? Ya nanti tolong ini dikritisi juga. Memang yang paling bagus ya idealnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu diubah dulu. Baru ada Undang-Undang ini Baslo yang kayak memang ini perlu pemikiran yang jadi dari diskusi ini nanti saya mohon masukan-masukan khususnya dari para peserta, ada Pak Sulistyo, ada Pak Hilmi, itu ada Bu Dewi nanti yang menyimpulkan ini untuk masukan pemerintah ke depan. Berikutnya lanjut. Kemudian suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi, ya. Kemudian pencabutan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi peraturan perundangan lebih rendah yang dicabut itu. Nah, lalu berikutnya, nah ini ya memang kita realitanya kita lihat begitu. Menkumham Yasona Lawli dan Menko Polhukam Mahfud mengatakan pasal tersebut hanya salah ketik. Kemudian Menko Polhukam Airlangga Hartarto menjelaskan masalah sebenarnya adalah salah tafsir. Didi Samsudin mengatakan alasan salah ketik tidak masuk akal. Menurutnya ya jelas memang keinginan pemerintah apakah salah satu ketik sepanjang itu salah ketik dalam bentuk satu pasal dan 3 ayat. Nah, ini apa namanya silat lidah kita seperti itu ya, nanti kita bahas bagaimana yang sebaiknya gitu atau bagaimana mungkin dari diskusi ini menemukan yang terbaik. Lanjut. Lalu PKS Partai Keadilan Sejahtera itu setuju dengan RUU Cipta Kerja asal memenuhi 3 koridor. Yang pertama adalah konstitusi, yang kedua rasa keadilan masyarakat, dan yang ketiga adalah demokrasi dan otonomi daerah. Memang suatu undang-undang atau peraturan yang kita buat oleh siapapun lah, entah itu undang-undang, PP, Perda, dan sebagainya, baik Perdes mungkin, itu tidak mungkin memuaskan semua pihak. Pasti ada celah-celah, luang-luang yang kurang memuaskan itu pasti. Atau katakan meskipun sudah baik sekali mungkin ya 99% lah itu baik, tapi mesti ada 0,1 mungkin kurang baik. Itu terjeleknya begitu. Itu sudah biasa karena yang membuat undang-undang itu kan ya apa namanya DPR ya, orang-orang politik yang banyak macam-macam unsurnya begitu. Lanjut. Penutup begitu. Konsep Omnibus Law dalam RUU Cipta Kerja mencerminkan watak eksekutif sentris, sentralistik dan tidak sejalan dengan prinsip deliberatif demokrasi.
Kemudian prospek penerapannya itu sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik di parlemen, ya, dan kekuatan kekuatan parlemen, pemerintah itu sendiri, serta kekuatan penyeimbang civil society atau pers itu sangat dipengaruhi oleh itu semua, sehingga memang nanti harus hati-hati kita di dalam pelaksanaannya karena undang-undang itu sangat rentan gitu. Kemudian berikutnya catatan akhir, ya, publik saat ini masih memiliki kesempatan untuk mengkritisi dan mengawal RUU Cipta Kerja ini dalam dua hal, ya, atau tiga hal ya ini. Yang pertama, sampai proses legislasi selesai mengawal, mengkritisi dan mengaspirasi substansi aturan yang dipandang kurang tepat, kurang demokratis, dan menabrak prinsip dan aturan perundang-undangan lainnya. Jika kurang maksimal, maka menggunakan mekanisme DPR ke Mahkamah Konstitusi. Nah, pers harus objektif menjadi kekuatan kontrol. Ya. Tapi judicial review juga suatu langkah juga. Ya, silakan nanti mana yang terbaik begitu untuk kita laksanakan masukan-masukan untuk Indonesia ini. Saya kira itu singkat paparan saya terkait Omnibus Law, dan saya memang waktunya hanya 10 menit, jadi mungkin untuk pembicara yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti kita diskusikan yang terbaik yang seperti apa, sehingga nanti pemerintah segera mengambil langkah mungkin dari rekomendasi diskusi pada siang sore hari ini. Sekian Bu Moderator, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Martita yang sudah memaparkan presentasinya pada siang ini. Selanjutnya ada narasumber kedua, yaitu Pak Muhammad Ihsan Maulana. Sebelumnya saya bacakan kurikulum vitae-nya. Pak Ihsan sudah gabung dengan kami, J. Saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya bahwa nama dari narasumber kedua kita pada siang ini adalah Muhammad Ihsan Maulana. Beliau dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Dan beliau lahir di Jakarta 25 April tahun 1985. Ini masih cukup muda. Mungkin mahasiswa yang di sini jangan tanya macam-macam ya. Cukup tahu kalau ini masih muda. Nah, ada motifnya, definisi kebahagiaan kita sendiri yang menciptakan. Wah, ini nanti akan menggeser Mario Teguh ini, Pak. Pengalaman kerja dan sampai sekarang dari tahun 2009 itu di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Di awal yaitu Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan, dan setelah itu di analisa peraturan perundang-undangan, dan terakhir di unit staf ahli bidang hubungan kelembagaan. Kalau untuk pendidikannya ini di Jakarta semua ya Pak ya. SD di Jakarta Selatan, SMP di Jakarta Selatan, SMA-nya pindah ke Jakarta Barat ya Pak ya. Ini dekat dengan SMA saya dulu. Saya 65 Bapak. Tahun 2009 di Fakultas Hukum Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Dan 2015 sampai 2016 Master Globalization and Law Program, ini di Belanda. Saya mungkin persingkat, diklat dan pelatihannya begitu banyak, bukunya juga begitu banyak, barangkali nanti bisa diberikan sampelnya satu Pak untuk mahasiswa kami. Ini dari CV-nya Pak Ihsan, jadi saya panggil langsung Pak Ihsan ya, karena ini sepertinya jauh di bawah saya, adik kelas saya jauh. Saya persilahkan untuk memaparkan presentasinya dari sisi Bappenas. Monggo silakan Pak Ihsan. Iya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, apakah suara saya terdengar Bu? Terdengar Bapak, mungkin volumenya agak keras dikit ya Pak. Oh ya baik Bapak dan Ibu sekalian. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ihsan. Sebenarnya saat ini saya bertugas sudah pindah ke
Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana di Bappenas, salah satu unit yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan dan peningkatan fasilitas bagi para perencana di Indonesia seperti itu. Kali ini saya mencoba akan memberikan sedikit informasi yang sejak tahun 2009 pada dasarnya Bappenas sudah mulai mengkaji terkait dengan upaya perbaikan regulasi di Indonesia seperti itu. Sebelumnya saya ingin memberikan klarifikasi. Kita mencoba untuk melihat regulasi dari sisi perencanaan pembangunan. Jadi tidak ansih berbicara tentang hukum, kacamata hukum semata gitu. Karena ternyata ada lembaga lain di luar Kementerian Hukum dan HAM, Setnek, Setkap yang juga memperhatikan tentang regulasi. Paparan saya ada 34 slide kalau tidak salah, tapi nanti saya coba akan persingkat. Boleh di slide pertama, minta izin. Ya, sudah jelas di sini tujuan bernegara di dalam Undang-Undang 1945, Bapak Ibu dan sekalian juga sudah mengetahui. Kami coba untuk menyorot di peran negara sebagai regulator seperti itu. Yang pertama adalah sebagai sarana ketertiban atau pedoman perilaku, kemudian instrumen pembangunan, yang terakhir adalah faktor integrasi. Dari sisi Bappenas, kami coba melihat dari nomor 2 dan nomor 3, yaitu sebagai instrumen pembangunan, karena di sini kami memiliki peran untuk menyusun perencanaan dan pembangunan, dan yang poin 3 adalah sebagai faktor integrasi, karena kami juga bertugas untuk mengintegrasikan perencanaan tidak hanya di pusat, kementerian lembaga, tetapi juga di daerah seperti itu. Next. Selanjutnya ya, kita coba balik ke 5 tahun sebelumnya di masa pemerintahan Jokowi yang pertama. Di dalam nawacita disebutkan di sana ada salah satu agendanya adalah tentang penataan regulasi, di mana ada 3 poin penting, yaitu penguatan penyusunan peraturan perundang-undangan. Tadi Prof. Martita sudah menyebutkan Undang-Undang 12 2011 apakah perlu direvisi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah revitalisasi penyusunan, ya revitalisasi atau evaluasi peraturan perundangan yang ada saat ini seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penataan database. Nah, itu juga yang menjadi concern perhatian dari kami untuk perbaikan regulasi seperti itu. Next. Ya, kita menilik kembali apa yang diarahkan oleh Presiden pada tanggal 28 Maret 2018. Pada saat itu sebenarnya Bappenas menyisir setidaknya ada 42.000 regul oleh Indonesia. Dan arah Presiden pada saat itu adalah pemangkasan 50% dari total 40 regulasi. Memang katanya sangat berat kan waktu yang, tapi adalah arahan pada akhirnya sisi lembaga Presiden dari apa yang diarahkan tersebut. Selanjutnya, ya, kami juga mengutip arahan Presiden Jokowi pada saat pelantikan Presiden 2019-2014, 2019-2024, mohon maaf, di sidang MPR pada tanggal 2019. Dan ketiga bentuk bisa harus upayanya adalah tadi sudah disampaikan oleh Prof. Martita terkait dengan Omnibus Law 3 undang-undang Omnibus Cipta Kerja, Investasi, terakhir MKM. Kami sendiri di sini terlibat sebenarnya lebih ke arah yang perbaikan untuk yang UMKM seperti itu. Sejak tahun 2018-19 kami terus melakukan agenda simplifikasi regulasi dari sisi UMKM. Untuk sisi dari undang-undang yang terkait dengan cipta lapangan kerja sendiri, terus terang di Bappenas memang ada bagian sendiri dari yang membahas tentang cipta lapangan kerja. Memang ada pro dan kontra pada saat penyusunan, tapi nanti kita coba lihat untuk dijadikan bahan diskusi seperti itu. Mungkin lanjut, next.
Ya, next. Nah, ini adalah kondisi regulasi di Indonesia saat ini. Secara umum ada 4 yang kami sudah identifikasi sejak tahun 2010. Yang pertama adalah terjadinya hyper regulation atau obesitas peraturan, di mana sebenarnya kita tidak tahu saat ini, kondisi saat ini berapa sih jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kalau mau dibilang banyak, ya memang banyak, karena jumlahnya puluhan ribu, atau bahkan terakhir teridentifikasi mencapai angka 150.000 seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tumpang tindih atau disharmoni. Bapak dan Ibu sekalian yang berkecimpung di bidang hukum pasti sudah sering menemukan regulasi-regulasi yang tumpang tindih. Kemudian berorientasi pada kuantitas, karena di sana ada prolegnas yang memang secara kuantitas kami berupaya untuk mengerem sedikit dari sisi perencanaan apa sih yang dibutuhkan dalam bentuk prolegnas long list atau short list. Walaupun ini memang adalah wewenang dari DPR, tapi kami memberikan input di sana seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu terkait dengan database yang tersebar. Hampir seluruh kementerian lembaga memiliki database peraturan perundang-undangan. Tapi kalau misalkan terkait dengan lembaga atau kementerian yang terkait langsung dengan pembentukan regulasi, di sana ada Kumham, Setnek, Setkap, mungkin di dalamnya ada BPHN, itu juga secara kuantitas tidak seragam. Kami sudah melakukan inventarisasi, ketiga lembaga tersebut memiliki data yang berbeda-beda. Kita bisa lihat, Bapak dan Ibu sekalian. Next. Ya, kami coba di sini melakukan background study atau kajian yang disusun dalam pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024, yang itu merupakan sesi terakhir dari rangkaian rencana pembangunan jangka panjang yang berusia 20 tahun seperti itu. Di sini bisa dibaca, ternyata dari hasil identifikasi kami, problem-problemnya sedikit meluas. Yang pertama adalah minimnya proses sinkronisasi pembentukan regulasi dan Pemda, kemudian lemahnya sinergi kebijakan dan regulasi. Disinilah yang kami coba soroti, kebijakan ranahnya ada di pemerintahan, dalam artian konten dari regulasi yang nantinya akan disusun menjadi peraturan. Kemudian evaluasi atau impact assessment. Di negara-negara maju seperti tidak jauh di Australia misalkan, evaluasi rutin dilaksanakan oleh, di sana malah justru dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Dalam jangka waktu 5 tahun, regulasi mereka dievaluasi secara otomatis seperti itu. Dan ini yang di Indonesia saat ini kita belum punya satu sistem evaluasi yang utuh seperti apa. Kemudian ada lemahnya peran kelembagaan dan minimnya penguatan sistem pendukung. Dan yang terakhir, regulasi yang kurang dinamis seperti itu. Untuk kondisi saat ini, sekalinya dinamis, masyarakat bingung dalam menghadapi pandemi COVID-19, pusat, daerah mengeluarkan peraturan masing-masing, dalam hitungan hari bisa berubah-ubah kebijakan. Nah, itu juga sebenarnya harus ditata ke depannya seperti itu. Next. Ya, ini adalah identifikasi permasalahan dalam proses pembentukan regulasi. Mungkin bisa dibaca. Yang pertama adalah banyaknya pintu. Tadi nanti kami ada coba gambarannya. Kemudian ego sektoral jelas, seperti dalam hal penanganan pandemi COVID, yang sederhana misalkan ojol boleh menarik penumpang atau tidak, seperti itu. Hal-hal yang simpel seperti itu saja nampaknya dalam kondisi yang saat ini tidak bisa terselesaikan. Kemudian waktunya sangat lama. Kalau misalkan kita lihat contohnya undang-undang revisi undang-undang ketenagakerjaan seperti itu yang memakan waktu sangat lama. Kemudian biayanya sangat tinggi. Kami mendapatkan input dari mitra kerja kami di Kementerian Tenaga Kerja dalam 1 tahun revisi peraturan yang levelnya undang-undang, itu angkanya bisa mencapai 9 miliar seperti itu. 9 miliar kalau dalam 1 tahun selesai. Bagaimana kalau berlarut-larut hingga puluhan tahun? Itu bisa dibayangkan keuangan negara yang terbuang-buang seperti apa seperti itu.
Kemudian sulitnya koordinasi, jelas, partisipasi masyarakat yang kurang efektif, kompetensi legal drafter yang memang sangat terbatas di pusat dan daerah. Kemudian Presiden kurang mendapatkan asupan informasi yang cukup dari pembantu-pembantunya. Kemudian sosialisasi yang terakhir tidak sesuai target. Nah, ini hasil identifikasi terkait problem pembentukan regulasi di Indonesia saat ini. Next. Ya, fakta-fakta kami coba tampilkan, mungkin Bapak dan Ibu bisa membaca, apa sih efeknya ketika regulasi di Indonesia ini buruk seperti itu, atau terlalu banyak yang tumpang tindih. Di sana Bank Dunia mencatat ada setidaknya 2 indeks yang disusun. Yang pertama adalah Burden of Government Regulatory Index. Apakah regulasi di Indonesia ini menghambat kehidupan masyarakat, bisnis dan segalanya. Kemudian yang kedua adalah regulatory quality. Kualitasnya itu seperti apa? Ini kita dipantau setiap tahun. Bank Dunia mengeluarkan laporan-laporan. Nah, di sana di kanan tadi sudah saya sampaikan, Indonesia saat ini memiliki setidaknya 150.000 regulasi. Mungkin next bisa kita lihat sambil lewat. Ya, ini quality index di Indonesia saat ini. Di tahun 2018 terakhir angkanya di 0,7. Sebenarnya ini masih perlu banyak upaya-upaya perbaikan seperti itu. Lanjut, nah ya, ini Global Competitiveness Index yang memperhatikan dari beberapa sisi seperti efisiensi dari regulasi di Indonesia, kemudian tadi hambatan-hambatan regulasi yang dibuat oleh pemerintah, kemudian yang terakhir adalah conflict of interest dari para stakeholder. Justru di tahun 2015 Indonesia turun 5 peringkat dari peringkat 45 sekarang jadi peringkat 50 dari 140 negara. Ini bukan suatu hal yang baik untuk Indonesia ke depannya. Lanjut. Ya, kami coba tarik institusi kami di Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional. Di sana kami bertanggung jawab untuk menyusun rancangan pembangunan jangka menengah nasional. Di sana ada gap di tahun 2010-2014. Di RPJMN sendiri kami hanya mengajukan usulan untuk menyusun 29 rancangan undang-undang. Namun ketika ditagi 242. Nah, hanya ada 20 rancangan undang-undang yang bersinggungan antara pemerintah dan DPR seperti itu. Kemudian di 2015-19 kami coba mulai intervensi dalam hal kerangka regulasi, hasilnya juga lebih baik. 84 regulasi undang-undang dari RPJMN dan dari Prolegnas ada sekitar 70 undang-undang yang bersinggungan atau mungkin memiliki konten yang sama. Kan ada di bawah nanti bisa dibaca. Next. Ya. Nah, ini tadi instansi yang menangani perundang-undangan di Indonesia saat ini, setidaknya ada 5 instansi. Di pusat sendiri setidaknya ada 3 atau 4, dan di daerah ada Kemendagri seperti itu. Untuk mensinkronkan lembaga-lembaga ini sebenarnya bukan hal yang mudah seperti itu. Sehingga dari pengusulnya saja berbeda-beda, kemudian usulannya apakah sudah kemudian diharmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi atau belum, itu masih menjadi PR bagi Indonesia saat ini. Ya, lanjut. Nah, kemudian di sini ada overview kondisi regulasi di Indonesia. Tadi saya sampaikan database ya, terkait dengan database. Di sana saya mengambil dari Setnek, kemudian peraturan Go.id, kemudian ada JDIH-nya BPHN, dan yang terakhir adalah dari Setkap. Itu jumlahnya bermacam-macam seperti itu. Ada website atau dari JDIH sebenarnya sudah cukup maju karena di sana disampaikan apakah regulasi tersebut masih berlaku atau sudah direvisi seperti itu. Itu saat ini sudah mulai diperhatikan. Kemudian kita beralih ke sebelah kanan, sebenarnya di sana terjadi konflik atau tumpang tindih, sama seperti yang tadi saya sampaikan, contoh terkait dengan UMKM, definisinya aja ada 18 seperti itu. Bagaimana kita memperbaiki konten dari UMKM, kalau definisi saja kita punya 18 definisi seperti itu. Kemudian
ada 23 kementerian lembaga yang tanda kutip mendapatkan penganggaran untuk melaksanakan kegiatan terkait dengan UMKM. Sekali lagi, inefisiensi anggaran negara di sana terjadi seperti itu. Apakah benar misalkan Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berwenang untuk mengelola anggaran yang terkait dengan UMKM seperti itu? Itu menjadi PR tersendiri bagi kami di Bappenas. Kemudian yang terakhir jelas koordinasi masih sangat minim, apalagi di tengah situasi seperti ini. Ke depan mungkin masih menjadi problem yang terus berlanjut. Next. Dengan saat ini juga posisi Indonesia berada di peringkat 73. Di sebelah kiri kita ada elemen-elemen penghitungan IODB, memerlukan effort yang besar, KL yang terlibat juga cukup banyak, sehingga upaya terus dilakukan karena target dari Presiden sendiri Indonesia berada di target di peringkat 20 seperti itu. Tapi nampaknya masih PR-nya masih sangat panjang. Next. Nah, ini adalah strategi penanganan. Yang pertama, saya coba dimasukkan di sini langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Bappenas dalam upaya perbaikan dari regulasi sudah diinisiasi sejak 2009. Mungkin masyarakat secara umum belum mendengar nih, Bappenas ini telah melakukan upaya reformasi regulasi sejak 2009. Dan apa yang kami lakukan di 2019, kami sudah mulai menyentuh IT, pemanfaatan IT dalam hal pengelolaan regulasi seperti itu. Kami sudah meng-create satu sistem untuk pengusulan regulasi yang akan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan, rencana kerja pemerintah, rencana RPJM untuk jangka menengah 5 tahun. Namun nampaknya sampai saat ini agak sedikit terhambat karena kebijakan dari Presiden juga belum ada kepastian terkait ke depan apakah nanti ada satu lembaga tersendiri yang mengelola regulasi atau diserahkan ke Setnek seperti itu. Kami masih saat ini masih menunggu. Next. Ya, ini Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan buku, kami sudah mengeluarkan buku Agenda Reformasi Regulasi 2015, bisa di-download di website sebelah kanan. Buku kami juga sudah masuk ke perpustakaan di Australia dan menjadi bahan pembelajaran bagi Australia terkait dengan reformasi regulasi di Indonesia. Next. Nah, ini tujuan dari Stranas Reformasi Regulasi sebenarnya sederhana untuk mewujudkan sistem regulasi nasional yang berkualitas, sederhana, dan tertib. Yang kadang kita tidak sadari ternyata apa yang disebut sebagai sistem regulasi nasional itu ibarat kita menggambar sebuah siklus, kita belum punya satu siklus yang tetap bagaimana sih pengelolaan regulasi di Indonesia seperti itu. Ini yang coba kita untuk wujudkan ke depan, kita harus punya satu sistem, misalkan menyusun satu regulasi, mengangkut regulasi yang lain seperti itu. Seperti Amerika sudah seperti itu. Jadi nanti tidak bertumpuk judulnya yang tumpang tindih segala macam. Kemudian di sini ada upaya untuk meningkatkan efektivitas regulasi. Lanjut. Ya, ini adalah strategi awal kami mengusung reformasi regulasi. Mungkin bisa next biar lebih jelas. Next. Nah, ini secara detail apa yang bisa kita lakukan untuk kondisi existing regulasi atau regulasi yang ada saat ini masih berlangsung dan future regulasi atau regulasi ke depan yang akan kita susun seperti itu. Tadi pertanyaannya terkait dengan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, apakah benar-benar pemerintah telah melakukan inventarisasi regulasi terkait? Dan yang tidak kalah pentingnya di sebelah kanan, di sana disebutkan ada tools, cost, and benefit analysis. Apakah benar ketika regulasi dikeluarkan, itu nilai benefitnya lebih besar dari cost yang dikeluarkan seperti itu. Benefit di sini tidak hanya ngomong uang, tapi juga benefit kepada sosial masyarakat, nilai sosial masyarakat. Misalkan tentang RUU Keamanan Nasional, itu sudah pasti uangnya lebih besar, akan tetapi bentuk benefitnya tidak terlihat karena di sana ada rasa aman dari masyarakat yang sebenarnya bisa dinilai, namun tidak terlihat misalnya, seperti itu. Nah, ini langkah-langkah ini sebenarnya sudah mulai dilaksanakan, terutama di Bappenas sejak tahun 2016, terutama dalam hal terkait dengan simplifikasi regulasi
Omnibus Law ini sebenarnya muncul, saya tahu sekali di tahun 2018. Ini dari Kementerian Perekonomian, Kemenko Perekonomian seperti itu. Dari Bappenas sendiri sebenarnya kami menginisiasi yang disebut sebagai simplifikasi regulasi. Karena ini rasa Indonesia, kami ciptakan tools untuk menganalisis regulasi yang kami susun berdasarkan hasil kajian dari masyarakat sekitar seperti itu. Nanti bisa kita lihat. Lanjut. Ini yang kami sebut sebagai jantung reformasi regulasi. Kalau ini dilaksanakan saja oleh pemerintah, sebenarnya problem regulasi 50% sudah selesai seperti itu. Cuman permasalahannya kadang untuk mengevaluasi kita tidak punya waktu, sangat minim waktu untuk mengevaluasi peraturan. Apalagi kita melakukan kajian mendalam, penelitian, yang di dalamnya tadi ada analisis biaya dan manfaat, karena semua elemen negara digunakan untuk menganalisis ini, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, seperti itu. Kemudian hasilnya pun tidak harus dalam bentuk regulasi, karena ada bentuk kebijakan. Jadi nanti di warna hijau itu bercabang dua. Apakah benar kebijakan ini memerlukan bungkus regulasi, ataukah hanya bentuk kebijakan biasa seperti itu. Jadi jumlah regulasi tidak bertambah ke depannya terus-menerus. Nah ini yang masih minim diperhatikan oleh pemerintah saat ini. Siklus ini sebenarnya sudah dilaksanakan atau belum? Kami sendiri di Bappenas mengatakan ini belum dilaksanakan, sehingga problemnya masih terulang ke depan. Next. Ya, ini komitmen pemerintah. Lanjut. Setidaknya ada 4 kementerian yang sudah berkomitmen untuk melaksanakan, melaksanakan reformasi regulasi seperti itu. Ada Kemenko Perekonomian dengan paket kebijakan ekonominya. Cuman pertanyaannya adalah setelah paket kebijakan ekonomi dilaksanakan, masyarakat berhak menuntut apa hasilnya seperti itu. Kemudian apa rekomendasi ke depannya seperti itu. Karena di sini melibatkan banyak pihak dan anggaran yang tidak sedikit. Kemudian di Bappenas sendiri melakukan simplifikasi regulasi dari 2016 sampai 2018. Untuk hasilnya kami sudah dalam bentuk buku. Nanti mungkin kami kirim ke Mas Laga ya terkait dengan buku-buku yang sudah kami produce. Kemudian ada Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya perbaikan sistem monitor atau JDI. Ya, yang tadi yang sebenarnya tidaknya 33 regulasi di daerah seperti itu. Next. Ya, saya coba masuk sedikit ke tusi dari Bappenas. Memasuk kerangka tadi 2024. Nah, di sana ke kaidah pelaksanaan proses pembentukan visi, yang meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kualitas regulasi. Jadi nanti di dalam fokus-fokus pembangunan yang ada 5, ini kami pantau terus regulasi apa yang dibutuhkan seperti itu. Dan dari proses penyusunan hingga proses penetapan kami pantau terus. Tadi kalau gap-gap tadi yang kami sampaikan antara RPJM dengan Prolegnas, kami coba akan kecilkan gapnya sehingga mungkin nanti hanya tersisa 1, 2, 3 regulasi yang tidak sejalan seperti itu. Karena sekali lagi concern kami di Bappenas memang terkait dengan anggaran penyusunan regulasi tersebut. Next. Iya. Ini mungkin bisa dibaca bagaimana kami menyusun RPJM 2020-2024. Ada hasil background study dari seluruh bidang pembangunan seperti itu. Kemudian ada hasil kajian berbasis ekonomi. Ini tidak terkait langsung dengan regulasi. Nanti mungkin bisa dibaca. Next. Ya, ini sebenarnya komitmen sudah dilaksanakan di tahun 2018. Pada saat itu Setkap menyatakan Indonesia akan membentuk satu lembaga tunggal pembentuk peraturan perundang-undangan. Tadi Prof. Martita mengatakan mungkin BPHN belum mampu untuk menghandle ini. Kita butuh satu lembaga yang entah bisa dikatakan lebih besar dengan posisi yang lebih kuat, misalkan langsung di bawah presiden. Kalau di Amerika kita
kita tahu ada lembaga untuk yang khusus terkait dengan hal ini. Gitu. Nah, Indonesia sebenarnya mengarah ke sana seperti itu. Tapi upaya dari 2018 saat ini sampai saat ini memang masih sangat minim. Next, bisa lanjut. Ya, ini adalah rencana tindak lanjut. Nah, ini ada setidaknya 5 strategi untuk perbaikan regulasi ke depan. Yang pertama adalah informasi dan teknologi pendukung, sehingga masyarakat dapat terus memantau, mengakses proses penyusunan peraturan perundang-undangan atau mungkin regulasi yang sedang bermasalah, yang sedang dituntut oleh masyarakat untuk diperbaiki, itu bisa dipantau di sistem informasi. Kemudian background study ini sebagai elemen pendukung atau suplemen untuk menyusun rencana ke depan lebih baik. Kemudian harus ada pemetaan tugas dan fungsi dari kebutuhan struktur kelembagaan, mendorong upaya untuk revisi Undang-Undang Nomor 12 2011 seperti Prof. Martita tadi sampaikan. Kemudian penguatan SDM, sumber daya manusia, perancang peraturan perundang-undangan. Kalau dari kami ada perencana, karena perencana di sini juga harus sudah mulai mempelajari apa itu regulasi seperti itu. Nah, di sebelah kanan kami usulkan adanya lembaga pengelola regulasi dengan 4 upaya. Yang pertama adalah sinkronisasi dengan tusinya nanti melakukan sinkronisasi dengan para stakeholder, kemudian ada integrasi proses monitoring dan evaluasi, ada proses harmonisasi dan sinergitas dengan kebijakan yang ada di dalam dokumen perencanaan, dan terakhir akses dan partisipasi masyarakat. Next. Ya, ini tadi terkait dengan IT, kita sudah sampai sini pemikirannya seperti itu untuk memanfaatkan IT dalam hal pengelolaan regulasi di Indonesia seperti itu. Nanti bisa dibaca. Nah, next, mungkin ini yang terakhir. Ya, ini yang terkait dengan partisipasi publik. Kalau tadi disampaikan, kami sendiri terus terang di internal Bappenas, saya meminta arahan kepada pimpinan saya waktu itu, Ibu Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan. Secara pribadi beliau menyampaikan memang terkait dengan Omnibus Law untuk Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja sangat disayangkan ruang partisipasi publiknya sangat minim seperti itu. Padahal kami sendiri di Bappenas dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan di open dari pembangunan desa hingga ke nasional seperti itu. Kalau regulasi yang disusun oleh pemerintah dan DPR misalnya malah justru menutup ruang partisipasi publik, ya itu sebenarnya kami sangat menyayangkan. Ya mungkin ini paparan dari kami, mohon maaf kalau memang agak sedikit panjang. Nanti diskusi lanjut bisa mungkin di luar forum, kami siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hasan. Ini sudah makan waktu banyak pula ya. Iya. Tapi barangkali nanti bisa menjadi paparan yang lebih lengkap dan komprehensif juga. Dan selanjutnya saya persilakan Pak Arief Hidayat sudah muncul. Pak Arief Hidayat sudah ada. Halo, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dewi. Ya, Pak Arief Hidayat, ini presenter terakhir dan mohon maaf karena waktunya sangat terbatas sehingga Bapak kena dampaknya. Ini sudah hanya corona yang berdampak, tapi Pak Arief juga berdampak. Jadi mohon dipercepat, cukup 5 menit saja Bapak. Monggo silakan kepada Bapak Asosiat Dr. Arief Hidayat, SH, MH. Oke, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum. Mas Mimau Adinda saya tercinta ini. Salam buat Mas Indra Wahanu ya Mas ya. Kompatriotnya. Mas Mimau, Ibu Profesor Martita, kawan-kawan. Ya, mari selamat sore Pak Arief. Semua Bapak Ibu yang berkenan hadir. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan bisa tetap bahagia dalam situasi apapun. Saya akan sedikit bicara, semoga pembicaraan saya ada manfaatnya. Saya kira begitu. Saya agak telat karena tadi mati lampu Mas Mimau, jadi saya harus nunggunya lah ini. Saya membayangkan disampaikan oleh Adinda Mimau, sehingga saya mencoba mencari celah apa yang harus saya bicarakan.
Kalau Bappenas itu istilahnya menggunakan simplikasi ya, Mas ya. Aplikasi sistem ya. Simplifikasi Saya gitu. simplifikasi, sorry. Saya menggunakan istilah transformasi. Main ketok peneliti gitu. Apa kabar pindah ibu kota dari Bappenas? Iya. Oke. Langsung kita mulai, Mbak. Kayaknya kalau saat ini. Oke. Ada teman-teman saya di sini, ada hakim agung, ada hakim pengadilan tinggi, ada hakim agama, ada beberapa pengacara, lawyernya, artis-artis juga ikut terlibat. Mungkin nanti Mas Bimo bisa kontak sendiri gitu. Ada beberapa dosen, aktivis sosial. Mohon maaf jika saya kurang baik karena ngantuk kalau puasa itu. Oke, kita akan memahami background-nya, background-nya. Sebenarnya urusan sistem perundang-undangan itu hanya bagian kecil kalau kita bicara sistem hukum nasional. Tapi meskipun kecil, itu menjadi sangat penting. Lanjut, ini cepat 5 menit, Mbak Retno. Oke. Kelemahan undang-undang tertulis tentu semua teman-teman banyak yang tahu, Bapak Ibu banyak yang tahu. Dan saya kira yang paling bisa kita simpulkan adalah peraturan tertulis itu pasti akan terlambat dari kebutuhan real masyarakat. Karena dia cenderung tidak fleksibel, kemudian terbatas, kemudian terbatasi oleh waktu dan ruang. Saya kira itulah. Lanjut. Saya ini yang agak panjang satu slide ini, background sampai ya. Penyampaian saya bagi jadi 3 cara. Kalau kita mau bicara tentang sistem perundang-undangan, maka kita harus pahami dulu pendapatnya Krems, Mayhofer maupun Van Verdelnya. Bahwa kita itu kalau mau bicara tentang perundang-undangan, setidaknya ada 2 klaster. 1 ilmu perundang-undangan, 2 teori perundang-undangan. Kalau teori itu bicara tentang substansi, ilmu itu bicara tentang formilnya. Kalau sudah memahami itu, maka kemudian kita harus melihat negara kita ini cenderungnya civil law. Jika Stephen Sherlock itu tahun 2005 menyebut patologi tradisi hukum civil law itu adalah hyperregulation, yang tadi disampaikan oleh Mas Mimau dan Profesor Martita. Ini kok jadi Ahmad Syarifuddin Jamal presentasi ini gimana? Oke. Yang kedua, Suskin juga menyebut bahwa kalau misalnya kita bicara tentang hyperregulation, maka kemudian dampaknya adalah alienasi hukum. Ini tidak perlu saya perjelas karena pesertanya banyak doktor dan profesor. Apa kata Suskin ini sudah lazim kita pahami bersama. Berikutnya, ini saya manual ya berarti ya. Oh, sudah jatuh lagi. Berikutnya adalah teorinya Van Wyk dan Konisnebel. Di situ kita akan dikenalkan pada satu istilah bahwa sebenarnya hukum itu dibuat itu dalam situasi normal. Tapi harus memberi ruang pada situasi yang tidak normal. Apakah itu secara subjektif tat notreh atau secara objektif. Mbak Retno masih yang slide pertama, saya cuma 1 slide aja. Yang awal lagi, biar bisa dilihat teman-teman. Nah, dari 3 hal teoritis ini, sebenarnya kita akan melihat beberapa ketentuan. Di situ saya akan menjelaskan panjang, tapi diberi singkat. Sehingga kita akan korelasikan dengan praktis bernegara yang ada. Kenapa kita itu jadi seperti ini, hyperregulation, kemudian mens rea modus pembentukan undang-undang atau politik hukum pembentukan undang-undang itu semau gue. Artinya kita bisa ambil undang-undang KPK.
mau itu ditentang rakyat, mau itu ditentang banyak orang, ya udah jalan aja karena itu kewenangan legislasinya DPR. Makanya aspek open legal policy ini harus diberi rambu-rambu yang jelas. Mungkin nanti Bappenas merencanakan riset itu kerjasama sama BKIPSH mungkin. Kemudian dari open legal policy ini mengakibatkan banyak hal yang berujung pada judicial review atau constitutional review baik di MA maupun di MK. Jadi pokoknya bikin. Bahkan gara-gara ini juga putusan pengadilan yang seharusnya menjadi daftar kumulatif terbuka suatu peraturan itu juga tidak dipakai. Ada perpres tentang misalnya BPJS. Baru saja MA itu membatalkan, dibikin lagi. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu dampak dari open legal policy. Kemudian yang kedua adalah ada ketidaktepatan jenis hierarki peraturan perundang-undangan. Ini benar sebenarnya ini soal kualitas. Karena menekankan pada kuantitas, maka kualitasnya menjadi buruk. Contoh ada beberapa penelitian, ini salah satu penelitian. Kalau kita belum selesai untuk periode 2013-2020 ya. Tahun 99 sampai 2012 ada sekitar 201 apabila dikulangi daftar kumulatif terbuka, DOP, APBN, putusan akibat putusan MK, covenant, dan lain-lain. 14 berarti jumlahnya dari 440 kemudian dikurangi daftar kumulatif terbuka gitu Mas ya. Maka sesungguhnya ada 14 undang-undang yang indikasinya itu bukan materi undang-undang tapi diatur di undang-undang. Contohnya ya ada undang-undang pramuka dan seterusnya. Undang-undang pornografi dan seterusnya. Yang harusnya diatur dengan PP, harusnya diatur dengan perpres, malah diatur dengan undang-undang. Masalah yang ketiga adalah adanya ego sektoral. Mungkin tadi sedikit sudah disampaikan oleh Mas Mimau. Mungkin antara kementerian yang satu dengan kementerian yang lain. Bahkan dalam konteks selain undang-undang ya, aturan di bawah undang-undang. Ini cukup terasa ketika kita bicara di situasi pandemi corona. Peraturan yang satu membolehkan transportasi. Peraturan yang lain melarang orang mudik. Lah sopo yang numpak itu? Nanti sudah beroperasi ditangkap lagi oleh Polda. Lah lucu tuh Indonesia ini. Tugas saya memang kritik ini. Yang kedua ego teritorial. Jadi antara DKI sama mana. Kemarin yang muncul di ILC kalau nggak salah itu antara Bu Ulang Mongondo sama Lumajang ya. Soal penanganan itu. Ada ego teritorial. Kalau ini berkaitan dengan peraturan, karena sistem peraturan perundang-undangan itu tidak hanya peraturan di tingkat pusat, tapi ada juga peraturan di tingkat daerah. Berikutnya adalah pengaruh kepentingan asing dalam pembentukan undang-undang. Ini ada satu undang-undang yang Bappenas terlibat ini. Harus saya bacakan ini, Mas. Jadi ada undang-undang yang memang dibuat karena pengaruh LOI IMF misalnya. Ada beberapa undang-undang di bidang hukum, ekonomi yang untuk pencairan pinjaman undang-undang, untuk pinjaman uang, maka apa kata IMF harus diikuti. Yang kedua, itu ada Watsal dari Bank Dunia itu. Yang kemudian meminta percepatan rancangan undang-undang sumber daya air, misalnya. Kemudian yang kerjasama Bappenas itu kalau tidak salah undang-undang penanganan konflik sosial ya. Itu programnya Peace Through Development kalau nggak salah, PTD. Kerjasama antara UNDP dengan Bappenas. Kalau kita membaca itu berarti memang asas self-primary dualism itu berpengaruh. Toh dalam kumulatif terbuka kita mengenal ada istilah ratifikasi. Dan memang harus ada pengaruh dari asing. Kalau tidak ada pengaruh berarti kita teralienasi dalam sistem global.
Itu nanti sebenarnya diskusi tersendiri Mas kita di sini. Karena kebanyakan nanti bicara tentang investasi dan seterusnya, lingkungan dan seterusnya. Yang terakhir adalah fenomena omnibus law. Nah, apakah RUU perpindahan ibu kota itu ikut omnibus apa enggak saya nggak ngerti. Tahu saya 3 ya. RUU Cilaka, UMKM sama perpajakan. Nggak tahu ada lagi apa enggak. Omnibus law ini kan tradisi modifikasi atau pola kompilasi yang dipakai oleh negara-negara common law. Kita ini negara civil law yang hyper regulation, bahkan tadi dikatakan lebih dari 1.500 undang-undang. Maka omnibus law kita ini tidak akan bisa meniru seperti Vietnam, tidak akan bisa meniru seperti Irlandia, agak kesulitan kita. Karena di dalam negara kita ini yang cukup kita kenal itu kan sebenarnya adalah kodifikasi. Misalnya kitab undang-undang hukum perdata atau hukum pidana yang sampai sekarang masih pada tahap pembahasan tahap kedua, Bu, tekan tahun kapan itu disahkan. Terus yang kedua itu kan kita biasanya itu konkordansi yang kita bahas. Baru yang ketiga itu biasanya kompetensi. Kompetensi itu paket undang-undang. Jadi pengelompokan undang-undang, misalnya paket undang-undang ekonomi, apa saja isinya. Paket undang-undang politik, apa saja isinya. Biasanya ini kerjaannya BPHN yang ngurus-ngurus kompetensi ini. Apa saja sih undang-undang yang berkaitan dengan administrasi negara. Ini biasanya iki proyeknya BPHN. Gitu, kira-kira gitu. Yang kedua, yang berikutnya adalah aspek filosofis. Kalau kita bicara aspek legal policy, maka kita harus mengacu pada modus vivendi yang jelas. Ada prinsip, ini pasal 1 Undang-Undang Dasar ya. Ada prinsip negara hukum yang harus dipenuhi, ada prinsip unitary state yang republikan, ada demokratis rechtsstaat yang kita mau pilih. Nah, selama ini kita nggak gitu. Jadi kepentingan saja lebih dominan daripada aspek kebutuhan. Saya kira itu. Lanjut Mbak Retno. Udah kesuwen ya. Ini kalau kita lihat kondisi reformasi regulasi saat ini. Jadi kalau aspek materialnya multitafsir, proses pembentukannya tadi sudah disampaikan, kelembagaannya tadi. Lanjut. Kalau kita mau bicara sistem hukum, pahami dulu minimal 2 pendapat. Pokema Andrea atau Leonardo Machado. Yang pertama mengatakan bahwa sistem perundang-undang itu statutory law. Jadi dia bicara aspek formilnya. Yang dimaksud sistem perundang-undangan dalam arti statutory law adalah desain baku mengenai peraturan perundang-undangan baik tingkat pusat maupun daerah. Ini kesulitan kita. Yang tentu secara holistik akan meliputi strategi kebijakan, kelembagaan, proses, metode, teknik, dan pembentukan hukum negara. Termasuk sistem evaluasi dan pengujian judisial. Ini penting kita pahami karena ini jarang dibahas dosen yang dewasa Indonesia. Berikutnya adalah Leonardo Machado. Dia bicara sistem perundang-undangan itu dalam konteks regulatory system. Artinya Machado ini bicara aspek materialnya, bahwa sistem perundang-undangan ini baik mulai perencanaan, pembentukan, pemberlakuan, evaluasi, sampai pada tahap pengujian, itu harus didasarkan pada landasan ideal, konstitusional, dan yuridikal gitu. Dari 2 teori ini, kemudian saya memilah, lanjut Mbak Retno lanjut. Saya memilah yang aspek material dalam arti statutory law atau sistem perundang-undangan. Kita akan mengenal di next Mbak. Ini biar kelihatan semua, biar semua bisa lihat. Soalnya bentuknya bagan. Ini kalau dari sisi dari sisi material, maka polanya akan jadi seperti ini. Sementara ini di Indonesia. Meskipun kalau kita baca landasan ideal, itu akan ada perdebatan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kedudukannya seperti apa.
Landasan konstitusional tentu batang tubuh kalau sekarang. Atau pasal-pasal dalam ketentuan. Setidaknya ada 20, 21, 22, dan seterusnya. Kemudian landasan yuridikal, ada Undang-Undang 12 yang sebagian diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 2019, kemudian PP, ada satu PP ini yang keberlakuannya itu nggak jelas ini, gimana posisi perancang perundang-undangan sekarang sebagai pejabat fungsional. Ini sudah dibayar belum, kerjanya gimana, karena setiap daerah, kalau kita bicara hukum daerah, belum tentu kabupaten kota itu punya satu perancang perundang-undangan. Gitu. Kemudian ada Perpres 87, ini Perpres pokoknya saya belum tahu apakah ada perubahan apa belum. Kemudian ada peraturan DPR, kemudian ada peraturan yang lain di bawahnya. Peraturan DPR itu kalau nggak salah nomor 1, nomor 2. Kemudian ada Permen Kumham nomor sekian, Permendagri nomor sekian, Perda, dan lain-lain. Suaranya berdengung. Lanjut, next, Mbak Retno. Nah, ini kalau kita bicara aspek formil dari statutory. Jadi planning ini yang banyak jadi masalah dengan 3 tahapan ini. Dan Bappenas sangat bagus sebenarnya, tapi orang diterapkan oleh Presiden dan kawan-kawan sama DPR itu. Tidak semuanya perencanaannya itu cukup waktu, tidak semuanya itu prioritasnya tepat, kira-kira gitu. Tapi program simplifikasi itu saya sangat sekali kalau diterapkan benar. Yang kedua itu form, pembentukan, itu bisa kita bagi pada 3 aspek. Kapan disusun, bagaimana menyusun, kapan dibahas, bagaimana membahas, kapan disahkan, bagaimana mengesahkan. Penyusunan itu disertai dengan NA sama rancangan peraturan, biasanya ada surpres di situ, kemudian ada unsur penyebar luasan di dalamnya. Termasuk planning, rencana itu harus disebarluaskan, nggak seperti undang-undang cipta lapangan kerja atau itu. Tiap kita baca sudah ada yang baru lagi, tiap baca sudah ada yang baru lagi, yang benar yang mana nggak jelas. Enactment itu aspek penerapannya. Kadang-kadang kita nggak paham masa sosialisasi diterapkan nggak di dalam undang-undang itu. Apakah diketok sekarang langsung jadi, langsung berlaku? Itu bisa ada kalau dalam situasi darurat. Perpu misalnya ya, itu disahkan jadi berlaku. Kemudian persoalan evaluasi, kemudian persoalan pengujian. Lanjut. Waktunya sudah mau habis Pak Arief ini. Oke, lanjut. Ini yang sudah dilakukan kita Indonesia. Lanjut. Ini periode yang lalu. Lanjut. Ini yang di carry over tadi sudah disampaikan sedikit oleh Mas Mimau. Lanjut. Ini saya mengidentifikasi beberapa problem dari sisi sistem. 1, regulatory policy, jadi kebijakan hukum atau politik hukumnya ini. Ada 5 masalah, mulai dari standar kualitas undang-undang sampai pada persoalan partisipasi dan transparansi. Kemudian soal anggaran. Penetapan APBN itu kan Oktober biasanya, tapi prolegnas itu biasanya Desember Mas Mo ya. Itu jadi masalah gitu. Apalagi biayanya besar kalau nggak salah sekarang itu antara 5 sampai 15 miliar tiap undang-undang. Kemudian saya dulu staf ahli di DPR misalnya, jadi sedikit tahu. Kemudian belum adanya sikap yang tegas, dinamis, dan konsisten dari seluruh pihak dalam pembentukan undang-undang. Semuanya ego sektoral ini. Aspek kelembagaan tadi sudah disampaikan oleh Profesor Martika maupun Mas Mimo, bahwa sebenarnya kita itu nggak punya lembaga yang memang betul-betul khusus menangani soal regulasi. Selama ini DPP sama BPHS itu dia tidak punya cukup kewenangan. Karena dia tidak bertanggung jawab, tapi melakukan koordinasi kalau tidak salah. Kemudian kalau kita lihat DPR itu kapasitas badan legislasi itu sangat rendah. Mulai dari dualisme atau
rangkap fungsi ya. Jadi anggota DPR itu bisa menjadi pengusul sekaligus dia menjadi badan legislasi. Jeruk makan jeruk. Apalagi orang-orang di balik ini rangkap jabatan kebanyakan. Saya kira itu, jika kita butuh ada lembaga khusus seperti yang disampaikan Pak Presiden dalam janjinya. Apakah itu nanti BPHN ditarik keluar terus bikin lagi atau seperti apa? Nanti direncanakan oleh Bappenas. Yang berikutnya adalah plan regulatory instrument. Jadi instrumen perencanaan regulasi ini yang oleh Bappenas mungkin sudah dibuat sangat bagus tapi tidak dipakai. Misalnya penentuan jumlah prioritas RUU dalam prolegnas, kriterianya seperti apa, penentuan daftar judulnya, tidak disertai kelengkapan pendukung, rendahnya komitmen, minimnya partisipasi di sini. Aspek pembahasan, penyusunan, pengesahan. Kadang-kadang naskah akademik dan RUU itu lambat diserahkan untuk dibahas. Termasuk DIM-nya. Kemudian ada inkonsistensi. Karena harmonisasi yang ada di balik misalnya, itu cenderung sifatnya formalitas. Karena yang dominan itu adalah aspek politik mayoritas. Jadi politiknya aja yang dominan. Kalau sudah dipesan sama ketua partai atau ketua fraksi, ya apapun nanti jadi apa yang sudah kita susun dengan baik itu hilang masalah itu. Kita mengalami beberapa kali gitu. Kemudian koordinasi antara alat kelengkapan DPR, pemerintah dengan DPR itu lemah. Lemahnya di mana? Soal waktu dan mekanisme kerja. Kadang-kadang yang dibahas di pembahasan itu soal kata, soal yang nggak urgen. Sehingga habis waktunya. Kemudian transparansi dan partisipasinya rendah. Next, hampir selesai. Sistem pengundangan. Kita belum bisa mengoptimalkan IT seperti Irlandia maupun Swiss. Sistem evaluasi tadi sudah disampaikan, perpresnya harusnya sudah ada, tapi nggak tahu sekarang belum ada. Sistem evaluasi peraturan perundang-undangannya. Kalau di Undang-Undang 15 namanya pemantauan dan peninjauan. Kemudian sistem pengujiannya. Ini kita nggak terintegrasi. Jadi kadang-kadang sudah diuji di MK begini. Nanti keluar di MA seperti ini. Masalah ini sama persis ketika kita bicara soal pemilu. Kita ingat persoalan yang dihadapi oleh Ketua DPD yang lalu, Pak siapa? Ketua Partai Hanura. Itu kan putusan MK sama putusan MA-nya nggak sinkron. Maka sebaiknya ini direncanakan gimana sistem pengujiannya. Apakah ex ante, apakah ex parte, dan seterusnya. Lanjut. Ini rekomendasi. Tolong nanti dicatat ini agenda saya, Mas Mimau. Meskipun sudah pindah divisi. Dilanjutkan Mas, ini ya Mas Mimau ya. Siapa? Halo. Rekomendasinya di ini. Saya baca sebentar, Pak Retno. Rekomendasinya saya baca sebentar biar nanti dicatat Mas Mimau Bappenas. 1. Harus ada transformasi kebijakan, termasuk melalui penataan ulang jenis, hierarki, dan fungsi. Kita tahu soal polemik TAP MPR itu seperti apa, kita ngerti persoalan Perpu bisa diuji di MK apa tidak, dan seterusnya. Kita harus tata ulang itu. Yang kedua ada reformasi kelembagaan dan kapasitas pembentukan undang-undang. Yang ketiga adalah reformulasi plan regulatory instrumentation. Disinilah sebenarnya akselerasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diperlukan. Yang ketiga, yang keempat adalah rekonstruksi pelembagaan evaluasi. Di sini saya mengusulkan ada 4 hal yang harus dibahas. 1, legislative review sekaligus executive review harus kita pilih. Yang kedua, harus ada sistem evaluasi ex post. Yang ketiga, harus ada ex ante impact assessment. Kalau kita bicara ex ante, ini kan banyak sekali, ada sistem RIA,
ada sistem itu Bappenas semua punya itu sistemnya. Ada sistem Makara, ada sistem IVPL, ada RCRCM, ada BRC. Ya, ini kudu pertemuan khusus kalau mau jelasin soal ini. Kemudian ada yang terakhir itu revitalisasi putusan pengadilan. Kita tahu bahwa jurisprudensi dan presiden itu kadang-kadang itu tidak menjadi sumber hukum. Kalau putusan MK, oke lah, ada beberapa yang langsung diadopsi oleh DPR. Tapi kalau putusan Mahkamah Agung, peraturan di bawah undang-undang, itu kayaknya sia-sia. Sudah diputus karena open legal policy, nanti dibuat lagi hal yang sama. Jadi harus ada revitalisasi putusan pengadilan itu sebagai sumber hukum dalam pembentukan peraturan undang-undangan. Kalau MK memang sudah masuk di Undang-Undang 15, karena dia menjadi salah satu kumulasi terbuka, undang-undang kumulatif terbuka. Oke, saya kira begitu. Nanti kita sambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Associate Dr. Arif Hidayat, SW2-nya Prof. Arif. Amin. Oke, Bapak dan Ibu, sudah 3 narasumber yang bicara dan saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk bisa bertanya langsung kepada para narasumbernya, disebutkan nama dan dari mana asalnya. Monggo silakan, ada yang mau ditanyakan? Di sini sudah ada beberapa pakar-pakarnya ya, barangkali mungkin ada yang mau disampaikan. Pak Miftah Arifin, barangkali. Pak Dr. Miftah Arifin, monggo. Monggo ada tanggapan. Saya tanya dong, berpendapat. J, monggo Pak. Oh, Pak Dr. Laga, monggo. Terima kasih Bu Dewi dan rekan-rekan. Enggak bertanya, cuma ini nambahin wawasan aja Pak, Prof. Oke. Salam rindu dulu untuk kawan saya, lama nggak ketemu semenjak kuliah S1 ini, Iksan. Mungkin saya beberapa bulan memang sudah sempat mencari banyak informasi tentang konsep ini gitu, konsep tentang adanya nanti pusat regulasi nasional seperti apa gitu. Dari banyak jurnal yang kemudian saya coba telusuri gitu loh. Jadi banyak jurnal yang saya telusuri tadi ada satu slide yang dipaparkan oleh Mas Iksan mengenai konsep ini bakal mengarah ke Amerika gitu. Ya memang konsep ini memang lahir memang sukses itu memang ada di Amerika. Yang pertama itu ada di eranya Presiden Ronald Reagan atau dikenal dengan Reagan Administration, kemudian berkembang digunakan terus di eranya Bush Administration, dan yang paling sukses terjadi di eranya Obama Administration. Obama sukses dengan program-program jaminan sosialnya pada saat itu. Karena menggunakan konsep ini, konsep adanya Omnibus Law, kemudian dia membentuk lembaga di bawah presiden, langsung itu ada namanya OIRA, Office of Internal Regulatory Affairs. Di sampingnya kemudian berjajar itu ada namanya lembaga juga khusus, tambah satu lagi, yaitu OMB atau Office Management Budget. Jadi nanti kalau misalkan menggunakan konsepnya Amerika, tadi Mas Iksan mengatakan kalau Australia di Kementerian Keuangannya, memang nggak bisa jalan sendiri kalau cuma menggunakan pusat regulasi nasional atau OIRA-nya Amerika, itu harus jalan, itu juga harus ditambah, didukung oleh, kalau menggunakan konsep Amerika ditambah dengan Office Management Budget. Jadi OIRA itu nanti yang akan mengontrol regulasinya, ada soal keuangannya, budgetnya ada Office Management Budget. Nah disinilah cost and benefit itu nanti akan coba dikontrol dan tercapai gitu. Jadi kalau menurut saya Bappenas tidak usah ragu-ragu, kalau memang ingin menggunakan konsep Amerika ya gunakan saja gitu loh, gunakan saja kan. Nah kedepannya memang dampaknya, efeknya adalah kedepannya bisa dikatakan konsep ini bukan konsep yang sebenarnya kalau dikatakan tadi ada slide ngomong soal demokrasi, kok jadinya kembali terpusat sentralisasi. Tapi banyak jurnal ditulis gitu ya, dari profesor-profesor di Amerika, misalkan Profesor Rahel Barko gitu nulis
Dia itu mengatakan bahwa, dan jurnal-jurnal di Amerika ketika ngomong soal ini itu nggak ada satupun yang mengatakan bahwa Amerika itu mengalami kemunduran, tapi justru inilah modern administrasi atau dikatakan sebagai unification administration. Jadi administrasi yang modern adalah administrasi yang kembali kepada unifikasi atau sentralisasi. Gitu. Jadi tidak pernah dikatakan di Amerika konsep ini mengalami kemunduran, justru ini kemajuannya gitu. Nah, dengan adanya konsep ini maka ada perdebatan di dalam nanti pelaksanaannya. Nanti hanya ada satu konsep, yaitu konsep administrasi regulatory agency. Jadi semua lembaga nanti dikatakan itu menjadi ruang lingkupnya, di nomenklaturnya itu adalah di bawah administrasi presidennya, atau kalau diterapkan di Indonesia, semua lembaga itu nantinya akan menjadi administrasi regulatory agensinya dari Jokowi administration. Nah, itu resikonya kalau nanti Bappenas memang benar-benar akan membentuk pusat regulasi. Kalau konsisten dengan konsepnya Amerika, ya seperti itu resikonya, akan terjadi sentralisasi dan unifikasi administrasi. Dan dampaknya, impact-nya adalah di manakah peran lembaga-lembaga independen. Independen ini nanti semakin tidak jelas, karena dia nanti kerja pun dia juga harus berbasis pada cost and benefit. Cost and benefit nanti mengarahnya kepada Office Management Budget di bawah Presiden. Nah, terus kemudian ada pusat regulasi. Jadi impact daripada pusat regulasi ke depan yang akan dibentuk oleh administrasi Jokowi atau Jokowi administration ini nanti akan berdampak kepada semua lembaga itu adalah menjadi lembaga administrasi regulatory agency, bahkan lembaga independen sekalipun. Sehingga lembaga independen itu nanti renstranya harus mengarah kepada cost and benefit yang ditentukan oleh Presiden itu sendiri. Nah, tidak salah kemudian muncul ada pengawasan, ada komisi pengawas di KPK. Ya memang arahnya akan ke sana memang. Semua akan dimasukkan ke administratif regulatory agency. Jadi tidak ada lagi. Ini impact-nya lembaga independen menjadi administratif regulatory agency. Seperti itu impact-nya. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Saran buat Bappenas itu masukannya. Ya, matur suwun Pak Laga. Ini saya rasa bukan pertanyaan, tapi malah menambah ya. Barangkali ini tidak perlu harus ditanggapi, tetapi ini masukan dari Pak Laga. Masukan. Masukan. Terima kasih. Matur suwun Pak Laga. Saya persilakan kepada Halo, masih ada. Ibu. Silakan. Halo. Iya. Halo. Masih ada, Ibu? Oh, saya pikir Ibu. Oke, monggo. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya perkenalkan alumni Fakultas Hukum 2013, Ranum Budianto Panjalu, dan kebetulan saya anak bimbingannya Pak Arif Hidayat. Jadi ini pembicaranya luar biasa. Yang satu pada saat itu Bu Profesor Martita adalah Wakil Dekan Bidang Akademik, dan pembicara yang satu dari Bappenas ini saya juga berkaitan karena lagi mengajukan beasiswa S2 ke Puspindiklatren Bappenas. Jadi Bapak bisa ini pendekatan. Iya. Lobby nih. Iya. Jadi tiga pembicara ini saling berkaitan, serta salam kangen semuanya untuk Civitas Akademika dan dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Terima kasih sebelumnya Pak. Singkat saja, RUU mengenai Omnibus Law ini kan bisa dianggap penyederhanaan, Pak. Apakah penyederhanaan itu merupakan dalam detailnya substansi nanti bisa kita lihat secara detail, baik itu di turunannya peraturan pemerintah. Ini ketika sesuatu yang sederhana, saya tadi mendengar Pak Arif bicara soal ruang untuk situasi yang tidak normal, atau hukum itu diciptakan di situasi yang tidak normal. Nah ini ketika regulasi tersebut sudah terbit atau Omnibus Law ini sudah terbit, tentunya di aplikasinya nanti ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan pengaplikasiannya dan membutuhkan diskresi dari pejabat negara. Nah dari diskresi ini tentunya nanti kan timbul baik itu keputusan maupun peraturan. Ketika dibawa ke ranah
ke ranah PT UN, apabila peraturan atau keputusan tersebut dibawa ke ranah PT UN, dari sumber diskresi tersebut itu nanti biasanya menurut saya sebagai praktisi, mohon izin Bapak, saya kebetulan ada di PNS di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN, Badan Pertanahan Nasional sekarang. Alhamdulillah. Nah, di situ saya beberapa kali sidang di Petun itu menemukan bahwa keputusan itu bersumber dari diskresi. Jadi kita kurang di pembuktiannya dan nantinya sumbernya pada saat kesimpulan di putusan itu kita kalah. Itu merupakan kelemahan tersendiri. Jadi hukum yang tidak diciptakan atau yang diciptakan di situasi yang tidak normal kurang diperhitungkan. Bagaimana menyikapi sebelum Omnibus Law ini diterbitkan, Bapak Ibu? Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin undur diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin lebih banyak pada pernyataan ya daripada pertanyaannya gitu. Monggo barangkali ini sesi terakhir dan bisa ditutup oleh ketiga para panelis. Mungkin dimulai dari Prof. Martita, ada sedikit yang perlu disampaikan. Cukup 2 menit, Ibu. Kalau saya, Mas Ranum, selamat ya bekerja di BPN Alumni UNES. Nanti suatu saat kita omong-omong, ketemu, diskusi lagi. Siap. Ya, Mas Ranum terima ya. Kasih, Bu. Ya. Ibu. Kemudian untuk terkait dengan Omnibus Law ini, kalau saran saya gini aja lah, bahwa ini kan niat sudah muntup-muntup, sudah dilaksanakan aja, dan nanti segala sesuatu perangkat-perangkat yang memang harus diperbaiki, dirubah ya, itu harus dilakukan. Dimulai dari struktur ya, struktur ada, lembaganya ada dulu, dan aturan-aturan yang aturan-aturan yang kira-kira menghambat Omnibus Law harus diperbaiki. Saya kira itu baru nanti substansi, dan yang terakhir adalah culture masyarakat yang kita bangun di Indonesia ini harus juga dikondisikan untuk bisa mendukung Omnibus Law ini. Saya kira seperti itu langkah yang ke depan. Jadi selamat untuk Bappenas ya, Mas Maulana. Mantap saja. Kemudian nanti mudah-mudahan bisa berjalan. Alumni Brawijaya itu. Ya. Saya kira itu saja. Itu alumni Brawijaya, Bu, itu angkat. Matur suwun Prof. Martita, barangkali sedikit dari Pak Iksan. Ya, untuk menutup sesi ini. Brawijaya Sindikat. Jadi saya cuma pengen ini ya, saya berharap kita bisa diskusi secara serial sehingga nanti outputnya itu bisa kita rekomendasikan pada negara. Karena menurut saya ini krusial. Kita ambil contoh soal Perpu 1, Perpu belum disahkan aja udah diuji di MK. Sekarang jadi masalah lagi, Perpu sudah disahkan, terus gimana kan gitu. Dari satu Perpu itu harusnya kita itu punya 28 aturan pelaksanaan. Sekarang masih kurang 8 yang belum ada aturannya. Lah itu rakyat Indonesia lah ngerti piye gitu loh. Kapan itu digitalisasikan? Tiba-tiba begini. Jadi ada 18 yang belum ada 24, ada 8 aturan pelaksanaan. Itu pernyataan Bu Sri Mulyani itu pada saat rapat di DPR, paripurna penetapan Perpu itu, kalau dicermati. Jadi saya pikir yang paling penting adalah dalam konteks nostreh gitu ya, negara dalam keadaan darurat, itu kita harus punya ukuran yang tentunya punya instrumen yang tepat mengukur 3 pintu darurat itu. Secara teoritis kan pintu darurat ada 3, tapi nanti sebaiknya bisa dibahas di pertemuan berikutnya. Yang paling penting adalah kita bisa saling berbagi. Anak-anak saya, mahasiswa, sahabat-sahabat saya, bapak dan guru-guru saya juga ada di sini. Kita bisa saling menjaga dan melayani. Saya kira itu yang paling penting untuk Indonesia saat ini. Matur suwun Pak Arief Hidayat, terakhir mungkin Pak Ihsan ada tanggapan untuk menutup sesi ini. Ya, terima kasih sebelumnya. Tadi dari bisa
sebenarnya di negara lain itu atau komunikasi yang saya sampaikan Kok putus-putus ya, Mas? Kok putus-putus ya? dari Putus-putus, bro. regulasi. Tes. Halo. Tes. Putus ya? Halo, halo. Halo, sinyalnya kali ya? Ya, nah, Halo, oke, halo jelas ya. Mas Iksan, coba. Oh, oke. Kedengeran nggak? Ya, jadi ada istilahnya giletil atau pemanggalan regulasi. Itu cara terekstrim untuk melakukan reformasi regulasi, yaitu dengan memangkas presiden mengarahkan misalkan 50% dari 42.000 regulasi. Cuman efeknya adalah ketika peraturan tadi disampaikan ada peraturan payung itu dipangkas, bagaimana dengan peraturan turunannya yang juga akan rontok sebenarnya, gitu kan. Itu sudah menjadi pertimbangan. Memang kemudian muncul omnibus law dengan beberapa sesi dari negara-negara. Coba kita untuk integrasi ke dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Nah, salah satunya untuk yang RUU tentang ciptaan kerja ini memang sebenarnya sebagai salah satu ujian untuk omnibus law apakah memang cocok di Indonesia. Nah, kemudian ke depan nanti sebenarnya di berulang kali disampaikan kita rangkaian strategi itu harus dilakukan bisa misalkan ada strategi hanya satu strategi yang dipakai tidak bisa. Ini harus dilaksanakan secara bersama. Satu 2020 itu muncul yang sangat singkat. Itu yang saya garis bawah adalah justru dari keluar EV-nya akan mengakan penduduk hari ini kalau tujuan kan ekonomi ini teman-teman dan juga kemudian ini lupa dari memang membuka ruang untuk jalur diskusi atau komunikasi memberi push. Akan kalau misalkan kalau COVID sudah selesai hampir ke Allah saya akan mungkin diskusi masa saat bisa dilakukan serial pan ada diskusi lagi mungkin nggak online kita offline di lapangan memang sudah dibuka buat juga itu terima kasih. Oke, Pak Krisna, sampun Pak Krisna. Ya, terima kasih atas saran dan masukannya. Barangkali ini adalah sesi terakhir dan saya sengaja memang tidak membuat sebuah kesimpulan karena saya ingin ini dalam berlanjut lebih lama lagi nanti ada sesi berikutnya. Dan terima kasih sekali untuk para panelis, terutama kepada Prof. Martika yang sudah memberikan paparannya dan juga ada diskusinya. Juga terhadap Pak Krisna dari Bappenas, salam Bappenas, dan juga kepada Pak Arif Hidayat, terima kasih karena sudah keluar dari goanya ini. Dan kepada para peserta yang hari ini hadir, terima kasih. Nanti materinya dibagikan biar ini. Oke, siap. Nanti akan kami share Bapak sekaligus dengan sertifikatnya. Dan saya akhiri untuk sesi pada sore hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Salam untuk para perancang perundang-undangan ini. Dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.